Assalamualaikum semuanya. Mengapa manusia mudah stres? Semenjak Homo sapiens tercetuskan di dunia ini dan dia meniscayakan bisa berjalan tegap, maka konsekuensinya adalah dia memiliki kondisi otak yang berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya, dari jenis-jenis kera yang lainnya. Jadi manusia itu meyakini bahwa dirinya itu yang paling sempurna dan paling bisa mengingat dan mengakumulasi beberapa kata-kata dan peristiwa seperti itu, dan itulah yang dinamakan atau yang dicetuskan dengan ingatan atau memori. Dengan lahirnya ingatan atau memori ini, manusia mempunyai kemampuan untuk mengingat yang bersifat jangka panjang, walaupun juga bisa mengingat yang bersifat jangka pendek. Tetapi atas ingatan jangka panjang itu, memori-memori itu terkadang mempunyai kelemahan, yaitu tidak semua yang dianggap baik atau buruk itu bisa filter atau dipilah dalam suatu memori ingatan tersebut. Nah, itulah mengapa manusia mudah stres, karena beberapa ingatan-ingatan yang terakumulasi di otak itu tidak terpilah secara baik, dan lambat laun juga tidak bisa mereduksi ataupun bisa menumpuk mengakumulasi yang menyebabkan muncullah suatu, mungkin bisa dikatakan trauma atau ketakutan-ketakutan. Sebenarnya ketakutan pada zaman itu juga hal yang wajar buat hewan yang lain. Misalnya, kalau ketakutan oleh hewan kecil akan predator, di mana di belakangnya semak-semak bergerak, ya barangkali itu predator. Makhluk hidup diciptakan mempunyai predator agar ada yang dimangsa dan ada yang saling memangsa. Tapi untuk manusia ini adalah makhluk yang dimana menciptakan ketakutan atas predator yang sewaktu-waktu bisa melukai atau bahkan membunuh satu individu ini. Tetapi manusia ini adalah makhluk yang takut akan suatu ancaman predator yang runut dalam rentetan suatu peristiwa. Artinya tidak serta-merta predator itu memangsa. Contohlah beginilah, mengapa kita sakit hati ketika ya ada ancaman sesuatu, misal nama baik kita direndahkan atau kita diancam jiwanya atau bagaimana. Tetapi hal itu memunculkan suatu kondisi yang dimana manusia itu harus bertahan hidup atau bisa mempertahankan jiwanya. Hal itu pun tidak serta-merta, tidak secara langsung seperti hewan-hewan yang lain, tetapi manusia pun harus menyusun kata-kata agar bisa memangsa satu sama lain. Makanya muncul istilah Homo homini lupus, atau manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Itu sebenarnya tidak cuma manusia saja. Hewan-hewan yang lain itu juga ada individu satu dengan individu yang bisa kita sebut predator. Antara yang dimangsa dan memangsa itu niscaya ya merupakan suatu katalis antara individu dengan individu yang lain, itu adalah predator. Karena agar menyesuaikan jumlah populasi suatu spesies tertentu diperlukan adanya predator. Tanpa predator, Homo sapiens juga tidak akan tercetus sampai sekarang ini. Dan uniknya manusia ini adalah di mana dia itu melakukan aktivitas dimangsa dan saling memangsa, tetapi itu dalam suatu rentetan sejarah yang panjang sekali, dan itu seperti berproses-proses itu, seperti anak tangga berproses-proses, tidak serta-merta harus melukai. Kalau serta-merta melukai itu mungkin Homo neanderthal atau Homo erectus atau Homo yang lain, jenis-jenis yang lain gitu. Di zaman modern ini yang dimana manusia atas kelebihannya yaitu mengingat akan sesuatu, begitu juga mengingat akan suatu kegagalan yang suatu kelompok tertentu atau komunitas tertentu dan bangsa tertentu itu bisa belajar hal dari kegagalan sampai sekarang ini. Makanya muncul teknologi itu adalah suatu bentuk di mana manusia itu mengingat atas suatu hal, entah itu hal yang buruk atau hal yang baik. Maka dari itu penelitian yang kita temui di lembaga akademis manapun itu merupakan seperti satu masalah yang dibagi oleh beberapa otak banyak manusia, yang dimana otak itu merupakan mempunyai banyak ingatan dan memori, mencetuskan suatu diksi kata yang sama, yaitu bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, dimana Homo sapiens satu dengan yang lain itu yang tadinya tidak saling mengenal, tetapi dengan adanya satu kesadaran, satu diksi kata, yaitu bagaimana cara memecahkan masalah tersebut,
Homo sapiens itu bisa bersama-sama memecahkan dan bisa saling bekerja sama, ya, walaupun dalam hatinya itu ada kata-kata yang tidak bisa atau tidak sesuai atau tidak cocok dengan pribadi dirinya. Lantas seperti itulah yang disebut egoisme kelompok, dan egoisme kelompok itu akan meniscayakan atau akan mengalahkan egoisme kelompok yang lainnya. Satu sama lain itu saling termanfaatkan, dan seiring egoisme kelompok itu saling menjadi-jadi, muncullah yang dinamakan konflik ataupun perang seperti itu. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.